Malam semuanya. Malam. Pagi. Kita hari bumi ya hari ini ya. Ritual dulu, ritual. Iya, hari bumi. Hari bumi. So, acara malam ini adalah dalam memperingati Earth Day. Earth Day, hari bumi. Hours. Apaan? Earth Hours. Earth Hours. Bukan. Jadi isunya yang akan kita ngobrolin sekarang, ngobrol rada-rada kayak orang cerdas lah. Mencoba cerdas. Temanya yang mau kita angkat adalah sampah adalah produk dari intelektual. Gue bukan mencari aliansi untuk setuju atau tidak dengan argumen atau statement gue bahwa sampah adalah produk dari intelektual. Apa itu sampah produk dari intelektual? Apapun itu kemasan nih kayak begini ya. Ini bukan buatan tukang pisang kan? Ya kan? Bukan buatan orang nggak sekolah kan? Ini adalah produk dari seorang insinyur atau seorang engineer. Artinya ini buatan orang-orang cerdas. Ya kan? So, apa yang mau kita obrolin malam ini? Silakan. Ada Kang Ais, ada Kang Malik, ada siapa nih? Kang TB, ada Kang BT. siapa? Padli. Ini Raffi itu? Kang Somai. Kang Somai. Kang Somai ya kan? Ya kan? Kang So, Guru. ini ada Kang Guru di belakang saya. Ya kan? Kang Guru. Iya. Kang Guru. Berarti Kang Guru tuh orang Sunda ya? Iya, Kang Guru orang Sunda. Sama kayak Jepang aja sebenarnya buatan Indonesia, buatan orang Sunda, Jepang. Ketika emak-emak ngasih makan anaknya, nyuapin, kan nangis mulu tuh. Iya kan? Nangis, oe, kata emaknya, Jepang, nama oroknya itu Aang gitu. Jepang. Berarti orang Sunda, produk Sunda itu Jepang. Itu orang mana sih? So, balik lagi ke main issue kita. Ya kan? Di hari pertama, episode pertama ya? Episode pertama ngobrol bareng Kianton. Apa tahu bedanya episode pertama sama episode berikutnya? Isu yang berbeda tentu yang akan kita angkat. Salah. Apa? Seadanya. Janda. Makanya lu seanjing-anjingnya ya. Ini, ya kan? Lu like, lu share, lu subscribe biar kita bisa lebih profesional. Seanjing-anjingnya gitu ya. Dulu Kak sini ya. Bareng anu deh sok ya. Ya. Inbox pindah nih. Jadi kenapa ini orang-orang kampung Belkia. Jadi Belkia itu sebuah nama gang di Bogor. Ya kan? Ini adalah pemuda-pemuda produktif dan itu adalah warung Gerobakono. Itu adalah produk dari kita secara swadaya. Ya kan? Produk dari kita. So, kita sudah bergerak, kita sedang bergerak, ya kan? Bergerak tentang isu lingkungan itu sendiri, bagaimana cara mengolah limbah domestik, ya kan? Limbah domestik itu sampah-sampah rumah tangga ya. Duduk Kak. Cari kursinya. Ya, cari kursi. Pakai batu nggak apa-apa, asal jangan batu ginjal aja. Batu ginjal jangan pakai duduk, gak enak ya kan. So, back to the main topic. Sebari ngerokok nggak apa-apa. Ada yang mau pesan kopi Ya, kan? pasti kita harus tahu sampah itu Banyak manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ya, maksudnya kita harus ngomong dari hulu ke hilir ya. Hulu ke hilir. Iya dong. Hulu ke hilir. Ya. Jangan dihilirin dulu nih. Sampah. Kalau kita bicara sampah, apa sih yang akan terjadi? Itu orang nggak mikirin. Yang orang mikirin bagaimana caranya membuat sebuah kemasan yang baik, kemasan yang menarik. Eco-friendly or something gitu, kayak gitu. Ya, jadi maksudnya lebih ke fungsinya dulu, tapi nggak mikirin dampaknya seperti apa. Jadi fungsinya plastik ya biar nggak bocor, biar kedap
mudah easy to carry, mudah dipakai, mudah dibawa, dan akhirnya mudah pun dibuang. Dampaknya sih setelah jadi blunder untuk kita sendiri. Oke. Jadi blunder. Kalau udah bilang produk intelektual udah pasti. Ya. So setuju banget. Setuju bahwa sampah adalah produk intelektual, termasuk kebersihan adalah produk dari intelektual. Limbah itu termasuk produk dari yang sok bersih. Benar. Kayak gini loh. Kita ke rumah sakit. Yang paling mudah adalah rumah sakit. Ketika masuk ke beranda rumah sakit atau pintu depannya rumah sakit, yang kita hirup aroma apa? Aromanya. Iya. Yang pertama kali dibakar sih jinnya udah datang gitu. Ini balik lagi ya. Ini fungsinya bukan buat kayak begitu. Ya. Nyaru aja. Ini sok. Ini timekeeper. Timer kita. Apa tadi gua ngomong? Rumah sakit ya. Begitu kita masuk rumah sakit, impression kita yang pertama adalah bau Wipol atau apapun itu. Yang tidak pernah kita pikirkan adalah dari perspektif yang lain ya. Wipol itu untuk membersihkan rumah sakit, lantainya setiap hari, setiap detik kotor dikit lap. Tapi itu kan cairan. Kimianya itu masuk ke aliran-aliran dari got ke parit ke sungai balik lagi ke laut, dan itu akumulatif seluruh dunia. Jadi apapun itu ya, kita sok bersih, tetap aja ada dampak lingkungan yang tidak pernah kita pikirkan sama sekali, bahkan tidak sama sekali kita bahkan nggak ngelihat karena produk kita yang sok bersih atau apapun itu. Kayak halnya kita di rumah nih, untuk limbah domestik ya, untuk sampah rumah tangga, kayak emak kita ngumpulin sampah nih di dapur kan, ya kan, di dapur emak kita, ibu-ibu ya kan, mamah kita buat dibuang ke tempat sampah kata dia, ya kan. Dari tempat sampah itu dibuang lagi ke pembuangan akhir. Yang gue maksud adalah, apakah itu selesai? Sebenarnya itu bukan pembuangan sampah, memindahkan sampah dari rumah tangga, kemudian pindah ke sebuah tempat kampung sementara, akhirnya baru ke akhir. Dan dampak dari itunya ya, akumulatifnya itu bayangin aja ngenes kan, satu kampung dibuat dikatakanlah tempat pembuangan akhir sampah TPA satu kampung ini, ya kan. Padahal kampung itu tadinya yang hijau, bersih, keren. Tiba-tiba datanglah satu kresek, satu truk, 1 ton, ya kan, sampah menjadi gunung sampah, dan itu tidak menyelesaikan apapun, dan itu adalah produk kita. Masalah baru. Dan emang benar sih kalau dibilang sampah itu adalah masalah. Ya. Bukan cuma sekedar masalah itu, masalah yang diakibatkan oleh manusia. Tapi itu adalah masalah untuk bumi ini. Ya. Emang bumi ini dari awal terciptanya manusia pun malaikat sudah pesimis ya. Yeah. Bahwa malaikat sudah memprotes ke Tuhan. Kalau seandainya Tuhan, kalau diciptain manusia, mereka akan merusakin bumi ini. Dan itu terjadi itu. Dan sampai sekarang pengolahan sampah pun masih kalau boleh dibilang, khususnya pengolahan daur ulang. Ya. Daur ulang pun itu tetap tidak menyelesaikan masalah. Dia cuma merubah bentuk. Dia hanya merubah bentuk yang reuse, ya kan, recycling and reuse. Tapi dia memunculkan masalah baru. Ada namanya toxic waste. Ya. Jadi ketika didaur ulang itu dari sisa pembakaran atau sisa pengolahan, dia terurai, si sampah ini terurai karena pemanasan dan lain sebagainya, dan itu memunculkan limbah yang baru yang sangat tidak terlihat karena dia langsung masuk ke dalam udara kita. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi sebenarnya tidak ada penyelesaian. Belum ada teknologi yang mampu menyelesaikan. Karena gini, kalau menurut gua nih,
kalau misalkan masalah tanpa masalah itu cuma pegadaian gitu. Iya. Iklan banget ya lu di endorse ya. Sadis ya. Kan? Jadi menyelesaikan masalah, pengen ya menyelesaikan masalah tanpa masalah. So? Sayangnya semua Masalah tanpa solusi. Tanpa solusi. Pabrikan daur ulang itu bukan pegadaian. Mereka cuma merubah bentuk, akhirnya dampak dari itu pun ada uap yang dibakar itu jadi bisa merusak lapisan ozon segala macam gitu. Yep. Dan sebenarnya kalau dibilang sampah plastik lah sebenarnya. Biangnya Lalu apa yang sedang kita bicarakan di sini? Nah, ya kan? Kita campaign antara how to manage our domestic waste, bagaimana memanage sampah domestik, bukan ke arah situ. Tapi bagaimana sebijak mungkin kita mengurangi kemasan, produk kemasan. Jadi kayak belanja ya usahain bawa kantong sendiri. Jadi kita belajar bijak di situ. Karena ketika lo balik kepada ranah orang Indonesia adalah orang yang sangat beragama, ya kan? Satu plastik ini ketika kita buang, ya kan? Ini mampu diurai bumi berapa lama? Silahkan googling. Ada yang bawa handphone? Anda googling dah. Ada yang punya satu gila sadis banget tuh bacot ya kan? Kalau gue sih nggak punya HP. Kita cari duitnya di sini. Satu cup kemasan gelas plastik ini mampu diurai bumi itu kurang lebih antara 300 sampai 500 tahun. So, ketika lu mati pun yang lu bilang kebersihan adalah sebagian daripada iman, di mana imannya lu? Iya kan? Nah, mau kiai pun lu, mau ustadnya pun, ketika lu masih menggunakan produk-produk yang tak mampu diurai oleh bumi dengan secara maksimal dalam waktu dekat, artinya lu meninggalkan kemudorotan setelah kematian lu, bener nggak? Benar. Dosanya nggak habis. Nggak habis tabu jariah kalau bahasa media ya. Jariah apa? Jariah dosa. Iya bener kan? Ya kan? So mari kita bergerak bersama untuk belajar lebih bijak menggunakan produk kemasan, ya kan? Arah pembicaraan kita ke situ ya. Soalnya kalau seandainya merubah kemasan dari plastik menuju kertas itu bukan masalah. Malah nimbul masalah baru. Ketika berubah jadi kertas, maka banyak pohon juga yang akan tebang. Iya. Bapak cerdas dikit ya? Dikit. Bapak cerdasnya dikit ya. Coba tolong bikinin yang minum yang manis-manis dong, apa kek? Yang segar-segar lah. Beng, ya kan? Yang segar, ya. Ngutang ya, Ki. Tersinggung. So, sekarang gini, kita hidup Belgia itu di pinggir kali kan, bener kan? Kamu masih buang sampah ke kali nggak? Masih. Anda semuanya masih buang sampah ke kali, ya kan? Selesai dong. Sekarang kita berubah sedikit. Mau? Nah, kan pertanyaan gitu dong, mau atau tidak? Berhenti membuang sampah ke sungai karena kamu maju sedikit sini. Ini nih siapa? Adik A. Nah, dia pernah saya ajak ke mana kemarin kita jalan? Karawang kemana? Cikarang atau Tanjung Burung, Tangerang. Ya, dia pernah saya ajak untuk lihat dampak sampah di lautan. Sampah lautan itu seperti apa, dan itu sangat masif dan sadis untuk kita lihat bahwa itu adalah produk kita, ya kan? Dan itu masuk ke lautan sepersekian detik. Itu begitu tidak berhenti, begitu cepatnya. Dari beberapa aliran sungai besar, kita orang Bogor gitu. Dan semua sungai di Bogor itu ngalirnya ke laut, ya kan? Dan bocah ini kemarin siapa namanya? Rohendi ya dah. Dia sudah melihat dampak lingkungannya. Entah dia merubah cara berpikirnya atau ada satu kesan yang berubah nggak ketika aku ajak beberapa kali untuk iya kan? Iya. Kalau
nggak ada bebal banget lu. Ya kan? Ya, saya selalu campaign di kampung kita ini, di kampung Belkia, bahwa kita adalah produk gagal dari 3 generasi. Itu akuilah, dan itu fakta itu. Kenapa produk gagal, ya kan? Emak bapak kita buang sampah ke sungai, men. Sebelum emak bapak kita buang sampah ke sungai, kakek kita udah buang sampah ke sungai, ya kan? Masa iya kita lanjutin, ya? So, belajar bijak menggunakan produk kemasan itu seperti apa. Kenapa gue kemana-mana bawa kalau ngopi itu bawa gelas bambu. Untuk kalau ngopi di pinggir jalan, gue nggak pakai gelas kemasan ini. Gue nggak ninggalin jejak, ya kan? Itu sebisa mungkin, ya kan? So, masih buang sampah ke sungai? Masih. Mau sampai kapan? Besok. Ada tempat sampah pembuangan akhir di sini. Pindahin sampah namanya. Ya, kita coba pindahkan, kita coba managing ya. Kita coba managing kampung kita untuk bagaimana memanage sampah domestik itu seperti apa, limbah domestik, ya kan? Kang Malik, ada sesuatu yang mau diutarakan? Bahasa gue keren ya. Lebih nyampahnya di sosmed ya. Nggak pernah buang sampah juga. Iya, dia nggak produktif berarti. Buang diri dia. Kecuali kalau ada sampah sih, insya Allah. Ketemu sama gua. Buang. Iya. Kadang-kadang juga punya teman ke sampah juga ya. Atas nama Ki Anton. Atas nama Ki Anton. Makasih ya. Yang tadi atas nama Agung ya. Yang mana? Yang ini nih Anton. Kopi pahit. Gua boleh pesan nggak atas nama Tuhan Yang Maha Esa? Bayarin siapa? Tapi sebenarnya gini, manusia hidup lah ya. Hidup. Jadi kalau dibilang macan mati meninggalkan belangnya, gajah mati ninggalin gadingnya, manusia mati meninggalkan plastik ke sampahnya. Bener, keren. Itu quote keren. Quote keren. Bapak cerdas ya kan. Manusia mati meninggalkan plastik ya kan. Anjing lu bodoh. Gitu kan. Iya kan? Bapak tua banget, Pak. Tahu bacot itu Bapak tua banget. Iya, keren Pak. So, kita di sini bukan buat untuk menjustifikasi salah siapa atau menyalahkan siapa gitu kan. Kita bukan untuk ngobrol untuk tentang ke situ ya. Nggak boleh kapasitasnya kita nyalah-nyalahin orang lain. Karena kelakuan kita sama aja gitu. Kita pun tidak lebih baik dari para pelaku itu, ya kan. Cuman untuk mereka para intelektual ini, cobalah. Iya sih, jatuhnya kepada kapitalis, Pak. Iya kan. Ketika ngomong kapitalis lah. Apa? Ntar kalau dibilang anti kapitalis, kita dikatain komunis. Oh, iya gitu ya. Ketika berbicara kemasan, orang berbicara kepada biaya produksi, ya kan, kepada industri. Produk ini lebih murah dan lain sebagainya, ya kan. Kenapa warung ini tidak menggunakan gelas biasa aja, gelas yang gelas kaca atau apa ya. Jadi tidak produksi plastik kemasan ini berlebih gitu, ya kan. Cuman mereka belum ngeh dampak lingkungan di luaran sana seperti apa ya. Mungkin dari pembicaraan ini, obrolan malam ini mungkin ada perubahan, ya kan. Mungkin mereka akan menggunakan gelas permanen. Gelas permanen apa sih namanya sih? Gelas bambu aja lah. Nah, gelas bambu atau apapun itu, ya kan. Break, Pak. Nunggu petir deh, kesian. Dari tadi. Ya. Lebih korek kemana korek? Ini kalau ngecengin mulu, minta dekat bentar biar buat nampol dulu. Kegebugin orang dosa nggak ya? Mari kita gebugin bersama guys, bukan auto bully ya kan, auto bacot. So, balik lagi, kita bukan untuk menjustifikasi salah pemerintah, salah kita, kerjaan pemerintah dan bukan. Kita nggak anti pemerintah. Kita nggak anti Kita cuma anti pemerintah. orang-orang yang nggak beres aja. Ya, nggak beres aja, ya kan. Ya, kualitas kita pun tidak lebih baik dari mereka, ya kan. Cuman ya sama aja gitu. Cuman di sini isunya yang akan kita coba bagikan adalah yang tadi seperti saya coba utarakan berkali-kali, belajar bijak untuk menggunakan produk yang apapun itu ada kemasannya, ya kan. Lebih baik kayak beli produk tuh yang ada kemasannya, kecuali produk yang kayak nasi bungkus atau gado-gado. Lu gado-gado pun bisa diakalin, lu bawa kontainer sendiri, bawa piring sendiri atau ya kan.
kemana-mana bawa tumbler sendiri, ya kan? Botol minuman sih Pak. Kalau tumbler belum jadi sponsor kita. Oh iya, lupa. Iya, itu brand ya. Itu brand. Oke. Tumbler brand ya. Gue bego ya. Dikit. Kan tidak semua pandai Pak. Gue bukan Mister segala tahu juga itu. Kita Mister Google. Ya kan? Itu jihad kemana ya? Lupa saya. Dia sedang jihad. Dia sedang berjihad ya benar. Karena laki-laki harus bekerja. So, ada yang mau berbagi? Berbagi Kalau nggak duit. bisa berbagi cerita aja lah. Kita belajar semua belajar di sini, belajar mengobrol ya kan, mengobrol untuk sesuatu yang kita jangan jadi ngobrol kosong gitu. Besok kita tidak ada pergerakan, itu harus ada pergerakan karena lu busuk nggak beda jauh dengan orang-orang sana yang ngobrolin sesuatu tanpa ada solusi, tanpa menyelesaikan apapun gitu. Tapi Ya kita kan? gini loh Pak, kalau sana kita bicara tentang sampah di Bogor ya. Ya Bogor. Jangan Bogor Pak, keluasan kampung kita dulu Ya, dah. kampung kita di Bogor. Oh iya oke. Ya. Jadi kita di hulu nih. Nah. Hilirnya kan akan ya menuju DKI lah. Jakarta, ya. DKI dan akhirnya berlabuh di Laut Jawa atau di Selat Sunda. Ya kan? Tapi kita mesti studi banding gitu. Iya. Ya kan? Sampah di Arab gimana Bang? Ahlan wasalan ya kan. Ahlan wassalam. Jadi ya lucu juga ya untuk orang-orang sana yang disebut ibu kota ya. Kita kayak ini out of topic nggak ya? Tapi tetap sama aja kayak masih dalam topik pembicaraan kita sih kayak Enggak tahu Pak topiknya tapi sama sama topik Hidayat. topik Pak siapa tuh Pak Solihin, topik Solihin ya kan. Bete aja tuh nonton tuh. Ya kan? Diam-diam aku jadi ngomongin auto gibah. Auto gibah ya kan bebe bacot berangus. Gua diam aja. Tapi lo kan terlibat di sini. Sebagai pendengar itu terlibat Anda. Pasti. Jadi yang mau gue sampaikan adalah ketika lo mempercantik ibu kota tanpa mempercantik Bogor itu sendiri ngaco nggak? Ngaco. Karena apa? Yang boker ke sungai, yang buang sampah ke sungai Itu dari sini dulu. dari sini dulu, ya kan? Yang buang sampah ke sungai untuk masuk ke Jakarta adalah orang Bogor duluan, ya kan? Karena hulunya sungai-sungai di Jakarta di Bogor. Jadi kalau dibilang Jakarta septic tank terbesar di Indonesia, Benar. Jadi kalau dia yang ngobrolin. kalau boleh dibilang Jakarta ibu kota sedangkan Bogor jadi ibu tiri ya. Iya. Wah, administratif nih ngobrolnya sadis lu. Parah. Sarkas nggak bacot kita sarkas ya? Ini di Jangan diriting atuh ibu sambung. Ibu sambung. Ibu baptis. Ya, jadi gimana? Apa? Itu tadi sensor nggak ya? Nggak usah ya? Enggak usah lah. Nggak apa-apa. Kan kita hari ibu. Oh iya hari ibu benar. Hari Kalau Ibu. kalau di dalam bahasa kultural ibu bumi bapak langit. Kenapa gua salah satu yang membakar ini? Itu ada bahasa kalau orang Bogor tuh besar dengan budaya ya. Ibu yang tak mengandung, bapak yang tak ngayuga, itu bahasanya begitu ya kan. Jangan curhat Pak, ya kan. Ya kan. Jangan salahkan ibu mengandung sama bapak yang nggak jaga. Iya. Burung tuh apa Pak? Burung. Burung tuh apa? Bapak paseh kalau bacot kayak gitu ya. Selangkangannya aduh, otak udah bener. Dia mah bukan open BO dia. Open OB. Kotak bokep. Temannya dia dong. Siapa? Ini TB. Kenapa? teman bokep. Ini kalau ngomongin mulu nih, cut dulu bentar Pak, pengen hafal orang Pak. Auto bacot, auto bully lu. Oke. Nah, so ini timer set kita masih ada beberapa menit lah ya kan. Jadi kalau dibilang karena yang momen kita hari ini adalah momen hari bumi. Hari ya. bumi, Jadi kalau dibilang kalau budaya Sunda Ibu Bumi, Bapak Langit. Karena 22 April itu kan setelah 21 April. Iya. Jadi kalau 21 April kan Ibu Kartini ya. Iya. Nah, kalau kita kan setiap hari juga Bu ya. Butuh uang. Curhat mulu, curhat terus dia. Parah deh. Itu Butuh uang kan. itu tempat sampah sama bacot beda dikit ya. Dikit lah, beda banget. Beda dikit.
Tapi sama isinya keluarnya sampah mulu deh tadi. Ya penting kelakuan jangan nyampah. Iya, bener. Oke. Oke apa? Ngomong ketawa mulu anjir. Tenang, mereka bukan numpang giting ya. Coba linting. Tingwe nih, tingwe. Ya kan ini bukan sponsor ya. Ini gua pipe smoker ya kan. Jadi Kita silakan tidak melanggar apa-apa ya. buat pipe smoker Bogor ngumpul bareng di sini besok lusa sama kita. Ya. Ngobrol-ngobrol dengan tema yang berbeda, topik yang berbeda. Amanan korek bahaya. Iya, kalau ngumpul begini bacot udah lupa ya. Mungkin dia hilap, Beb. Iya. Karena Hilap. kebiasaan. Iya, tapi kenapa? Oh, iya. Tapi gue pernah nemuin satu orang di sini koreknya ada 10 dalam sakunya. Siapa ya? Radut. Oh. Dia udah PK banget ya? Maling korek profesional. Dia udah PK abis ya? Itu pekerjaan dia, mata pencarian dia. Oke, PK. Ada dibuang kan jadi sampah. Oh, benar. Cerdas kayak gitu. Tapi Produk sendiri Bang. pertanyaan kita dari tadi belum dijawab, Pak. Apa? Pengolahan sampah di Arab gimana? Kita datangin Aladin nih. Jadi kedatangan Aladin kita malam ini, ya kan? Kita kedatangan Aladin. Ya kan? Aladin mau ngopi nggak? Mau ngopi nggak? Hah, serius? Udah apa? Udah habis apa udah belum? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Oh parah nih. Lu bacot sama otak sarkasnya sama ya. Gila lu ya. Sadis. Asbak. Asbak. Ya. Kita aja buang sampah sembarangan, Pak. Iya kan kita bilang kita tidak lebih baik dari siapapun. Bukan untuk menggurui, bukan untuk menjustifikasi. Kita hanya bacot aja. Buat jadi lebih baik. Nah, Belajar belajar. lagi nih, karena kita semua berawal dari niat. Kita niatnya baik. Semua tuh mulai dari niat dulu. Kalau niatnya udah baik, baik aja. Bismillah aja. Ya. Itu Lewat tuh sama Gadis. Oh parah dia. Menuju semua godin. Tapi hari ini beruntung ya, Pak ya? Ngopi, Pak. Beruntung ya? Enggak. Rojalinya pada numpul di sini. Iya. Nah, ini kenapa kita libatin ABG ini? Karena mereka tadinya alumni, mereka Rojali yang sekarang sudah menjadi alumni. Rojali itu rombongan jemaah liar yang suka BM-BM-an tuh yang naik truk, ya kan? Nah, ini tampang-tampangnya jangan nih. Ini ketuanya nih. ya kan? Daripada mereka yang gue jadi isu juga sedikit kita itu melenceng dari topik ya, cuman Kan tergantung Pak topik siapa lagi nih. topik solihin ya udah. Berhubung di kita ada topik solihin ya udah, topiknya solihin aja udah. Ya kan? Topik saya bundar ya. Saya bundar. Bapak berusaha melucu ya? Enggak. Gagal, Pak. Ya kan? Kalau Bapak berusaha melucu itu iya kan dia berusaha melucu. Tadi kayaknya berusaha melucu dia. Cuman gagal deh. Ya kan? Tapi pertanyaannya belum dijawab. Goblok. Balik lagi. Balik lagi. Enggak sih kalau katanya sih dia dulu curhat ya. Nah, Kalau Pak di Arab tinggal digesek, Pak. apa tuh? Gitu ya yang BM juga ada. Di on dulu di Arab naik onta BM-nya. Bulan puasa. Lu minta maaf. Kagak, minta makan. Mau minta doa. Biasa kan gini-gini kan suka Tapi doa. lu nggak minta hati sama dia kan? Tadi kasih jantung. Ini siapa sih ketawa mulu? Kan dulu bentar lo pengen nampol orang, Pak. Ini lighting kita ngalangin sih. Gue mau kesini tuh lightingnya kayak gini tuh kan ya kan. Nah ini Rojali juga tuh. Nih coba kamu berdiri. Itu tuh. Dua Rojali. Nah ini usia segini dia udah kamu nge-BM truk itu numpang mancel truk paling jauh kemana? Dia udah profesional nih, Mas. Dia Rojali profesional. Profesional ya? Sampai ke Tangerang nih? Iya. Serius Tangerang mana lu? Sukabumi, Tangerang ya. Cikupa. Sampai ke Cikupa? Beneran lu? Oh gue bilangin bapak lu. Buktinya ada Pak video, buktinya. Enggak yang Jujur apa jadi enggak lu? Hah? Mau jujur Yang apa? jadi parah dong. Yang jadi pertanyaan itu apa yang lu cari? Gue bandel, gue bangor masa seumuran lu gue bangor banget tapi enggak, bangor gue enggak kayak gitu. Kalau zaman 90-an bangornya mabok ya, Pak.
Enggak, saya nggak tahu. Saya mau bersih. Ya, bisa jadi. Mabuk itu bukan gitu, Pak. Buat gua mabuk lu makan boker, Pak. Bukannya store nyawa. Bukan store nyawa. Store tunai. Tapi gue lihat itu sadis juga sih Rojali ya. Serem ya. Tapi masih kamu masih jadi Rojali. Udah pensiun dini ya? Iya. Tapi ada sertifikatnya nggak itu? Ada dia. Hah? ISO 2000 dia. Hah? ISO 2. Iya, kamu bener jadi Rojali itu bener. Iya kan, bener kan? Jadi Rojali. Udah berapa lama kamu dari sekarang umur berapa? Dari 3 tahun Pak dia Pak. 13. Berapa tahun jadi Rojali? Setahun. 3 tahun dia. Hah? Setahun. Rutin ya? Gokil. Ini pertama ada ke Mas Tebe nih. Ketahuan guys. 13 tahun dan dia merokok guys. Bukan sama Sadis gua, ya. sama Dimas diajakinnya. Dimas tuh yang mana? Oh iya, masih Dimas Yoyo. Hah? Anaknya si Yoyo. Gua nggak Yoyo tahu yang deh. itu di Jebut sinetron. lah. Dimas tuh yang mana? Bekasi dia sekarang. Oh, oke. Diajakin dia. Iya. Itu pakai sarung tuh buat pengajian apa lu Buat muter-muter? tawuran atau apa ya? Perang sarung. Hah? Perang sarung. Enggak, gue serius nanya. Bukan dalam artian bercanda gue. Bercanda. Kalau dulu ya kayak mau ikut takbir akbar gitu kan. Tablik akbar. Takbir akbar gitu kan kita sewa kolbun paling ya, sewa mobil gitu bukannya BM-an. Jadi call Bun. Halo Bun. Kolbun tuh pick up ya guys. Mobil pick up guys. Mobil pick up. Call Bun, halo. Kolbun tuh telepon emak ya, Kolbun. Ferrari pintu 2. 2 pintu penuh angin ya kan. Ferrari pintu 2. Out of topic kita kejauhan ya. Kita masih ngobrolin sampah guys ya kan. Kita masih ngobrolin sampah tapi tadi banyak iklannya itu Rojali ya kan. Tapi serem juga. Walau bagaimana anak-anak ini adalah hidup di lingkungan kita ya kan. Jadi kita yang rada sedikit waras. Ini kenapa sih? Gak tahu ya. Ini pernah ketawa mulu. Cut bentar Pak biar nampolin orang dulu Pak. Lu ketawa kenapa? Cut dulu bentar lah biar nampol. Enggak, gue biar tahu gitu lu. Hah? Lu ketawanya kenapa gitu? Siapa itu? Udah, apa lu duaan Rojali lu dua-duanya? Iya, agak lah. Mereka profesional Pak. Jadi kan balik lagi Rojali lagi nggak selesai. Nanti aja kita bahas Rojali di session yang berikutnya lah gitu. Jadi sekarang kita masih balik ke bridging buat episode berikutnya. Oh iya, episode berikutnya adalah tentang tadi itu Rojali ya. Nanti kita bahas Rojali. Berapa jarang beli? Rokok jarang beli. Bapak tahu itu tua banget ya, Pak? Oh iya. Jok tua itu Pak tahun 91 Pak. Saya belum lahir itu. Gue selera musik gue aja Cherry Bell sama JKT48. Gue belum tahu. Wah, saya Kobe Junior Pak, Iqbal Pak. Iqbal. Yang jogetnya kayak gimana? Iqbal yang anak langsung Pak. Wah. Iya kan? Ya kan? Masih Tasya. Tasya itu apa? Assalamualaikum. Aduh. Siapa lagi? Gokil. So, kita balik to the topic. Okay, we back to the topic about plastic waste dan sampah adalah produk intelektual ya kan? Oke. So satu rumah itu mampu memproduksi sampah minimum 0,5 kilo ada. Untuk kualitas satu hari ada ya setengah kilo ya dari satu rumah itu dengan berbagai macam produk yang dia buang, kurang lebihnya 0,5 kilo. Itu untuk micro family apa sih, keluarga kecil ya. KB berarti keluarga kecil. Iya, keluarga kecil ada 0,5 kilo lah. Ada. Ya. Kalau rumah yang ukuran sekian besar itu ya, paling kalau seandainya kalau keluarga nih misalnya 4 orang ya kan, bapak 1, istri 2, anak 1 kan. Jadi sampahnya lebih banyak Pak biasanya. Oh, diapers ya. Oh iya, diapers juga sadis itu. Bener. Itu lama itu di. Apalagi kalau istrinya banyak Pak, itu banyak sampahnya juga Pak. Kadang-kadang bacot juga kayak sampah Pak. Iya, emang bacotnya sampah emang bener. Popeye. Lu ketawa mulu bayar lu. So jangan dia buat. Ini enggak ada jawab. Dari tadi saya tunggu. Gokil ya. Sakit perut gua. Oke, kayaknya cocok cukup ya malam ini obrolan kita.
kesimpulannya masing-masing bikin kesimpulan. Kesimpulannya pada obrolan malam ini di acara ngobrol bareng Ki Anton, ya kan, tentang sampah adalah produk, temanya sampah adalah produk intelektual. Kesimpulannya adalah kita tidak untuk menjustifikasi, balik lagi, kita tidak menyalahkan, cuman kita mari bergerak bersama untuk bumi yang lebih cantik, lebih keren. Kalau Indonesia itu hijau, kenapa lu sampahin gitu kan? Kalau Indonesia itu indah, kenapa lu kotorin? Ya, menguntungkan untuk sebagian orang, iya. Penghasilan itu. Penghasilan. Karena banyak makelar sampah dan otak sampah, ya kan. Pemikiran sampah, ya kan. Bacot sampah kayak kita, ya kan. Kelakuan sampah, ya kan. Yang pasti kalau seandainya yang nonton video ini, kalau mau ngambil apa yang bisa diambil aja, ambil yang baik, buang yang pura-pura baik. Yeah. Kalau nggak ada yang diambil, ya namanya juga bacot sampah, Pak, ya kan. Nikmatin aja. Nikmatin Kalau aja. ketawa. Iya. Cari untung dari sampah, ya, selain kebersihan Daripada sebagian dari iman, kebersihan itu daripada amin ya. bukan bagian dari keuntungan. Dia kan kalau bagi yang Benar. Diuntungkan. Iya, benar. cari untung, Ya, banyak orang menggantungkan hidup dari sampah, banyak. Memang banyak. Dan jenjang karirnya pun banyak. Banyak, ya. Dari pemulung sampai yang Bisnismennya. itu. Malah ada pabrikan sampah gitu. Malah kayak kartelnya. Ada kartel. Iya, benar, kayak kartel. Ada sekarang juga yang botol itu yang Masukin koin, keluarin duit. dapat duit. Ada aja tuh masukin koin dapat boneka. So, balik lagi kepada kesimpulan. Ada yang mau disimpulkan dari obrolan kita malam ini? Tapi sebelumnya gini, kalau dulu zaman kita kecil ya, kita ngomongnya kita Oke. bertiga mungkin, aku kamu dan dia. Jadi kalau kecil dulu segala macam minuman kemasan itu beling. Oke. Ya kan? Dan akhirnya Cap anteng ya. Iya, botol beling. Botol beling. Nah, akhirnya sininya main penggunaan plastik yang berlebihan, sangat berlebihan. Iya. Dan itu ada yang bisa didaur ulang, ada yang Tidak. ya terabaikan itu. Iya. Dan itu yang menyebabkan banyak kerusakan. Ya balik lagi, malaikat aja udah pesimis sejak kita diciptain tuh. Jangan sampai kita membuktikan bahwa apa omongannya malaikat tuh benar. Itu lu dapat bacot dari mana? Yang barusan Berguru 7 benua. Enggak, tetap aja balik lagi kepada rujukan statement lu bahwa malaikat itu sempat pesimis kepada yang maha kuasa. Argumennya kan begitu, ya kan? Malaikat itu sempat ada argumen kepada yang maha kuasa. Artinya kan begitu kan, bahwa ya Gusti, masa sih mau bikin kayak begini ya. Nah, lu dapat argumen itu dari mana? Dari banyak rujukannya. Baca sih. Bacanya ya literaturnya dari apa? Literaturnya Sayyidina Ali. Ada. Silakan googling. Quote-nya Sayyidina Ali, bukan? Ya. Gitu. Dan kalau seandainya lu googling sekarang, quote itu paling banyak sama gua. Oke ya. Balik lagi kepada isu yang kita coba simpulkan dari obrolan malam ini, ngobrol bareng Ki Anton di Kampung Belkia, ya kan? Kampung Ciluer ke Gang Belkia. Kesimpulannya adalah bijaklah berbelanja yang menggunakan apapun itu kemasannya, usahakan sedikit menggunakan plastik, sedikit membuang sampah plastik, ya kan. Jadi kemasan-kemasan ini yang sangat lama terurai oleh bumi. Kalau bumi kita cuma satu-satunya, kenapa nggak kita jaga bareng-bareng, guys? Ya kan, kita jaga bareng-bareng bumi. Ya. Nah, Gimana bumi mau hijau kalau yang ditanamnya aja sampah? nah itu dia. Jadi kita selamatkan bumi kita tercinta. Ya, oke. Terima kasih ya. Oke, guys, selamat malam. Thank you buat semuanya. Oke. Nonton bayaran dahsyat inbox. Ya. Udah nggak ada. Terima kasih. Nah, nanti session berikutnya kapan? Next, tungguin aja. Oke, tungguin aja. Kita bakal ngebahas tentang Rojali. Oke, isu berikutnya adalah Rojali. Oke, Kang Ais dan Kang Malik juga adik-adik semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang di rumah lagi pada nonton yang acara sampah ini. Oke. Sukses.